لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada hari ini di hari Selasa di malam Karbo tanggal 13 September 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 Hijriah pada pertemuan yang ke-24. Alhamdulillah, Masya Allah la quwwata illa billah. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pada pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan 23 pada hari malam Rabu minggu yang lalu telah dijelaskan di dalam masalah istinja, ya. Kemudian hal-hal yang dilarang di dalam kamar mandi, dari seperti meludah, beringus, dan yang lain-lainnya. Bisa dilihat lagi di pertemuan yang ke-23. Masuk kepada pertemuan ini hari, malam ini, yaitu pertemuan yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adabu qada'il hajah fil makanil mu'id li qada'il hajah. Pada halaman 109, penjelasan adab menunaikan hajat, yaitu buang air baik besar maupun kecil, fil makanil mu'id, pada tempat yang telah disediakan, li qada'il hajah, di dalam hal menunaikan hajat. Tempat yang disediakan boleh di kamar mandi kita, boleh di toilet umum, pokoknya ada tempat untuk memang disediakan membuang hajat. Ada tempat yang tidak disediakan seperti di kebun, di kali, bisa nggak? Bisa terjadi buat kita. Nah, itu ada adabnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik, adab menunaikan hajat atau adab buang air di dalam tempat yang telah disediakan seperti WC atau toilet di dalam menunaikan hajat. Yang pertama, lubsun na'alain. Yang pertama, memakai sendal, ya. Cari sendalnya yang enggak licin, sendal karet, atau orang dulu pakai bakyak, Pak. Dulu pakai bakyak, kemudian berganti dari ban, ya, yang hitam tuh, sendal-sendal yang hitam warnanya, yang kita pakai kadang-kadang kaki kita hitam. Ya, sendal-sendal dulu. Ada sendal lili, ya, sampai sekarang udah ada swallow dan sebagainya. Cari yang kira-kira tidak licin. Nah, makanya di kamar mandi ubinnya atau lantainya jangan sama dengan lantai ruang tamu. Dia harus yang kasar, sebab aneh ngalamin tuh licin banget tuh, ya. Tempat orang dia pakai keramik yang di ruang tengah, ya, mungkin sisa kali ditaruh. Nah, itu bahaya, licin, ya. Nah, bagi yang kondisinya mungkin tidak boleh pakai sendal karena licin, ya oke lah, ya. Tapi yang penting kamar mandinya harus bersih, karena satu, menjaga dari hal-hal yang bersifat najis, dan kedua, menjaga kesehatan. Baik, jadi ini sunnah, ya. Sunnah lain, memakai sendal ini sunnah, bukan ajaran orang kaya, tapi ajaran Islam. Yang kedua, satru ro'si,
menutup kepala, pakai tutupan kepala. Apa aja tutupan, yang penting buat kepala, ya. Ya, masuknya tuh nanti kalau soal wudhu mandi ya dibuka, nggak masih pakai kerudung, pakai peci. Ya, ini adabnya ketika masuk. Ya, Anda lihat sendiri ya, seperti almarhum Sayyidil Walid itu kalau masuk kamar mandi ya pakai kopiah atau pakai handuk ditutup. Ya, jadi handuk. Yang penting masuk kamar mandi, ntar lagi mandinya nggak pakai handuknya ditaruh di sini, nggak. Ntar kita basah-basah handuknya udah basah dong. Ya, asal masuknya satrul aurat ketika kita buang hajat, ya. Nanti ketika kita mandi atau minum berwudu, ya maka nggak usah tutup kepala, ya. Kemudian yang ketiga adzikru indad duhul, menyebut atau berzikir ketika masuk. Bukan masuknya, ketika akan masuk. Jadi belum masuk, ya, masih di luar kamar mandi. Apa yang dibaca? Bismillah. Baca bismillah dulu, ya. Kemudian berzikir boleh dalam hati, ya, baca bismillah. Sebab nggak harus disebutkan. Ntar kalau yang bisu, yang nggak bisa ngomong, yang gagu, ya. Jadi zikir yang benar itu, ya, adalah di hati. Itu yang khusyuk. Ya, adapun zikir di lisan nggak jadi masalah. Itu di malam minggu ketiga tuh kita bahas. Ya, ada zikir dengan lisan, ada dengan hati. Memang bagus lisan dan hati. Tapi kalau dipilih mana? Lisan tapi hati nggak hadir. Apa hati yang hadir? Yang lebih baik hati yang hadir, ya, gitu. Tapi kalau berjamaah bareng-bareng ya disebutkan kayak makmum waladhdallin. Yang penting hati aja lah. Jangan disebut, dikeluarkan suaranya. Zikir ketika akan masuk ke kamar mandi bacanya bismillah. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is wa minar rijsin najis. Tambahin tuh. Ya, sekurang-kurangnya tadi bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, dengan nama Allah. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka. Inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubusi, dari godaan setan laki atau perempuan, wa minar rijsin najis, dan dari kekotoran najis, dari kekejian najis, ya. Baik. Kemudian yang keempat, taqdimu yasarihi indad duhul, yaitu mendahulukan kirinya ketika masuk, mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Kemudian yang kelima, taqdimu yamini indad duhul. Yang kelima, mendahulukan kaki yang kanan ketika keluar. Jadi ketika masuk pakai kaki kiri, ketika keluar pakai kaki kanan. Sebaliknya kalau kita masuk masjid, masuk pakai kaki kanan, keluar pakai kaki. Masuk rumah begitu juga, pakai kaki kanan, keluar kaki kiri. Nah, bagaimana ntar kalau kita keluar dari masjid, kan nggak pakai sendal tuh, keluar kaki kita pakai kaki apa? Kiri kan? Langsung misalnya ke sendal. Lah sendal kan masih pakai kaki kanan. Injek tuh sendal kita dulu. Nah, kan kaki kanan keluar, kaki kanan kita yang masuk, baru kaki kiri. Begitu gitu-gituan dijalanin, ya. Dijalanin memakai sendal kanan. Begitu juga ketika pakai baju yang kanan. Ya, jadi kita gunakan sunnah-sunnah Nabi, jangan yang tinggi-tinggi dulu. Itu kebanyakan belajar yang kelas aulia, tahajud. Oh, dengerin doang tapi kagak diamalin kan susah. Yang ini begini aja kita amali, yang setiap hari kita lakukan. Makan pakai tangan kanan, makan jangan diri. Jangan tinggi-tinggi, sekarang kelas aulia sih didengerin ya. Ya, padahal aulia ini kerjain ginian. Tapi mau kerjaan aulia-aulia yang udah jadi aulia, sebelum jadi aulia karena gini. Proses mereka jadi aulia, hal-hal yang dianggap kecil. Ini sekarang amalan udah jadi aulia, itu siapa? Paham ya? Pelajaran anak kuliah dikasih ke anak SD. Ya, tapi kasih tahu kepada anak-anak SD ini bagaimana tuh amalan-amalan sehingga berkembang jadi anak kuliah. Baik, yang keenam. Adamu hamdi zikrillah,
meniadakan membawa zikir Allah. Nah, hati-hati tuh. Baik menyebut atau membawa hamil, membawa apa? Zikrillah, yaitu membawa sebutan nama Allah. Au kullu mu'azzam ka ismin nabi, atau setiap nama yang diagungkan seperti nama nabi. Nabi ada banyak, yang kita kenal wajib ada 5 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Muhammad afdhalus shalah wassalam, abdur rasul, sebaik-baiknya rasul, afdhalul anbiya, sebaik-baiknya para nabi. Ini nama nabi yang lain. Setiap sesuatu yang diagungkan seperti apa? Ya, seperti nama nabi, nama Allah udah ketahuan. Nama Allah itu ya banyak, dari Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, nama-nama Allah. Kemudian nama-nama nabi, termasuk nama Nabi Muhammad yang banyak. Ada Mustafa, Mujtaba, Murtada, Yasin, Ahmad, Muhammad udah ketahuan, Toha. Ya, itu nggak boleh disebut di dalam kamar mandi. Ya, termasuk nama-nama nabi. In gosoda ismul mu'azzam, kalau tujuannya tadi, kalau nama Allah udah nggak bisa karena a'zam. Kalau nama-nama selain Allah Ta'ala yang dianggap a'zam, nama nabi, jika tujuannya memuliakan itu nama tersebut. Misalnya manggil inti, sebut Muhammad inti di kamar mandi, ya, atau sebut nama Yusuf, ya, anak inti gitu, Yusuf inti, tapi nama Yusuf inti mengagungkan kepada Nabi Yusuf, nggak boleh. Paham ya? Tapi memanggil anak inti, jangan sebut nama tersebut, karena in gosoda tuh tujuannya ismul a'zam, tujuannya ismul a'zam, mengagungkan namanya, nggak boleh, karena nama itu mulia. Makanya hebat kalau orang dulu tuh, pantas namanya disingkat mat aja udah, usup ucup. Jadi kalau di kamar mandi cup, nah, selamat itu, benar gak? Ya, tapi kalau nama Yusuf, kalau tujuannya memuliakan Nabi Allah Yusuf, nggak boleh. Ya, jelas, paham tuh ya? Itu menyebut, membawa sama ke dalam kamar mandi. Makanya jangan lakon-lakon, orang Betawi bilang, jaket pakai nama-nama Nabi, nama Allah. Jangan, nggak usah. Tapi bikin juga, ya bikin, jangan dibawa ke kamar mandi. Tuh makanya pakai ilmu. Ya, pada punya jaket kan tuh. Ya, ini kalau ngomong ntar salah lagi, nyinggung orang lain. Enggak dinyinggung. Ya, udah kena fitnah gitu dulu. Ya, ini nggak ada nyinggung-nyinggung. Nama Rasul inti bawa, udah deh, nggak pakai nama majelis, entar salah nama majelis orang. Nggak ada, nama Rasulullah inti bawa dalam kamar mandi, sekalipun dengan bahasa Indonesia. Nama Mustafa, Mujtaba, Murtado, Muhammad, Yasin, apa aja nama-nama Nabi. Apalagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke kamar mandi haram hukumnya. Ya, nggak tahu, ya belajar biar tahu. Kalau ada tahu, dosa besar tadi, melecehkan, meremehkan yang sudah diberitahu tentang keutamaan, keagungan nama Allah dan nama nabi-nabi. Apalagi nama Rasulullah, udah nama Rasul, ada Rasulnya, ada nama Allah, sekalipun pakai bahasa Indonesia. Ya, makanya jaga banget tuh, bikin banner-banner, nama gurunya ditaruh, nama Allah ditaruh, nama Nabi Muhammad ditaruh, kan ada tuh, kebuang tuh banner, keinjek-injek orang. Ya, selesai pakai, selesai turunin lagi. Ya, bendera-bendera dibawa-bawa, hati-hati itu. Ya, bukan apa-apa kalau jatuh ke bawah, bendera Indonesia aja jangan dibatuk jauh, keinjek-injek. Ini nama-nama Nabi, nama Rasul, nama Allah. Ya, jaket dibawa kamar mandi atau bendera, udah nggak lakon-lakon. Yang namanya dibilang syiar Islam itu adalah kalian menjalankan apa yang diperintahkan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah Nabi kalian kerjakan. Itulah syiar Islam. Syiar Islam bukan dari bendera, bukan dari banner, nggak nyinggung orang lain nih, bukan, silakan aja. Ya, tapi itu bukan tandanya syiar. Tanda syiar kalian sebagai umat Islam menjalankan daripada yang dijalankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang bahwa wajib, yang sunnah itu jalanin, itu pakai pakaian Rasul, ya, yang diajarkan Islam, kemudian berjamaah, sholat, ngaji, itu namanya udah sih, ini syiar. Ya, daripada inti cuma ngibar-ngibarin bendera, ngaji kagak, nongkrong bawa bendera doang, mojok nggak ngaji, ya, gitu-gituan kita tahu. Ya.
Nama kaismin nabi, seperti nama nabi, termasuk apa? Au malak, nama malaikat. Au soleh, nama orang soleh. Nama orang soleh udah pasti nama-nama nabi tuh. Benar gak? Ya, nggak ada nama-nama yang orang nggak kenal jadi ustadz, jadi ulama terkenal namanya siapa? Pasti nggak jauh dari nama nabi, apalagi Nabi Muhammad atau nama Allah yang pakai Abdurrahman, apalagi nggak boleh. Ya ada nama Allah, sekalipun itu nyebutkan nama ulama, tetap ada nama Allah. Ya, tuh, kalau tujuannya tadi ya mengagungkan, tapi kalau nama Allah Taala ya udah jelas, nggak tujuan mengagungkan, nggak bisa. Ya, makanya hati-hati. Ya, apalagi stiker tuh, stiker, hati-hati juga stiker. Taruhnya kalau di atas masih mulia, taruh di dashboard gitu. Nah ditaruh di spakbor di bawah, kecipratan sama tai kucing, air kotor, kobokan. Ya, jangan inti merendahkan sendiri nama majlis. Ya. Wa misluhul kutub, termasuk nama-nama kitab. Ya, ilmiah, nama-nama kitab ilmu. Wa asmaul ulama, atau nama-nama ulama. Ya. Nama-nama kitab, misalnya Ihya Ulumuddin, ya. Nama kitab apa lagi? Ya udah kitab-kitab kan banyak. Ya, Riyadhus Shalihin, kitab Bukhari, hadis Bukhari, itu nama-nama kitab, termasuk nama kitab-kitab ulama, nama kitab. Ya, itu jangan dibawa ke kamar mandi. Wa insaha, apabila lupa namanya lupa, fa insaha, itu udah masuk nih kamar mandi. Wa adkhalaha, kemudian mengeluarkannya, ya, maka dia wa adkhalaha, dia mengeluarkan tuh nama Allah, dilupa, ya pakai jaket ke, atau dia bawa zikir Allah, bawa surah Yasin atau apa, atau dia membawa, pokoknya yang tadi udah disebutkan. Wa amkanahu, dan memungkinkan dia an yahruja, untuk keluar, kharaja, cepat keluar. Ya, jadi misalnya kita lupa, ya, ini sampai pici-pici aja tuh ada na'al Nabi aja jangan dimasukin kamar mandi. Ya, itu sendal Nabi mulia, sendal Nabi naik ke atas sampai surganya Allah Taala. Ya, jadi nggak usah lapor-lapor, nggak usah. Ya, paham ya? Jadi kalau lupa, ya dia masukin, wa adkhalahu, ya maaf, dia masukin. Ya bukan dikeluarkan maksudnya. Wa adkhalahu, dia masukin. Misalnya dia ada nih, cepat-cepat dimasukin. Misalnya terbuka lah gitu. Buru-buru dimasukin di kantongnya atau di tasnya. Memungkinkan keluar lebih bagus. Jadi itu barang taruh di luar. Kalau intin makanya bawa tas jangan digabung di dalam dompet. Dompet taruh di luar, pas keluar hilang. Jam lupa di kamar mandi umum bisa hilang. Dompet ini ditaruh, ada isim-isimnya, ada bacaannya. Nah, makanya ya kalau bawa ini titipin sama teman. Kalau nggak dititipin teman, barang-barang yang ada tulisannya taruh aja di luar kamar mandi. Nggak ada yang colong kalau gitu-gituan. Kitab gitu ya, tulisan gitu, catatan itu nggak ada yang colong. Ya, nggak ada yang ambil, nggak ada yang doyan. Nah, yang barang berharga bawa ke dalam kamar mandi. Paham ya? Jangan tas-tasnya di luar. Ini zaman-zaman nggak amanah. Ya, nanti hilang, ntar nyesel lagi. Gue dengerin kata guru jadi begini tuh, kata guru, lo yang salah. Taruh tolol di dalam menyimak. Nyimaknya tolol. Zaman kedunguan sekarang kan. Ya, dibohongin lagi. Dibila lagi kan dongol gitu. Ya. Allah, zaman sekarang ini. Allah, ya. Makanya jadi orang biar cerdas. Ya, cerdas menyikapi, cerdas dalam keadaan. Nah, kalau memungkinkannya, jika lupa udah masuk, cepat masukin. Ya, yang memungkinkan itu memasukin di mana nih, di kantong atau di tas, karena dikeluarin, ada di luar. Tapi dia udah di dalam kamar mandi. Memungkinkan untuk keluar. Kalau nggak memungkinkan gimana? Nah, masalahnya itu udah buka celana nih, udah bisa nggak? Nggak mungkin. Wah, cebok dulu. Ini udah di luar gitu barangnya. Iya, itu udah keluar, cebok dulu gimana? Amma atau ente keluar, ini orang udah ngantri. Oh, ngantri lagi ente. Masa udah keluar masuk lagi, kan kata orang ledek lu. Orang ngantri banyak, kita keluar. Kita masuknya lagi. Ya, bisa dipukulin orang sewesi itu. Ya. Wa amma idza lam yastati, apabila ya
Apabila tidak memungkinkannya, tuh, dumma ala dzalika syai' biyadih, genggam dengan sesuatu dari tangannya. Ya, misalnya dibawa kalung atau dibawa apa? Kayak peniti atau bros yang ada nama Allah. Misalnya gitu ya, sesuatu jaket atau apa, buru-buru deh. Kalau bisa pakai tangan itu yang aja pakai tangannya. Au satarahu bisya'in, atau tutup dengan sesuatu, pakai selampe atau apa. Seperti apa? Ka idkhalihi fil jaib, masukin ke jib, ke kantong, jangan kantong belakang. Ya, ini sering orang juga naruh kantong gantungan kunci itu, hati-hati tuh. Ya, nama Allah, nama Muhammad gitu. Ya, kalau inti dalam keadaan junub bagaimana tuh? Ya, kemudian ditaruh di kantong belakang, ya didedukin. Oh, didudukin, kentut lagi, berat. Ya, hati-hati itu. Ya. Jadi berusaha untuk ditutup dengan sesuatu atau dimasukkan ke dalam kantong. Sudah, ya jelas tuh. Ya, tamsilnya contohnya banyak. Ya, jadi jangan sampai kita berlakon-lakon, orang Betawi bilang, untuk bikin kaos, jaket yang ada nama-nama Allah atau nama Nabi. Kalau punya, ya jangan dimasukin ke kamar mandi. Bagaimana kalau dicuci masuk kamar mandi tuh? Ya, kecuali cucinya di luar kamar mandi, kan ada tuh keran atau apa, terserah. Tapi kalau masukin ke kamar mandi atau mesin cucinya ada di luar, nggak jadi masalah. Tapi kalau dimasukin kamar mandi, ini persoalannya. Apalagi di situ tempat ada istinja, ya. Nah, makanya hati-hati. Oh, sekarang keren-keren. Pakai ada baju, ada kaos, pakai sablon guru, ya mending sablon pemain bola. Jangan, nggak usah, mau ngapain? Jangan, maka nggak ada anak-anak murid, nggak usah. Ya, nggak usah pajang-pajang foto guru di tempat yang nggak pantas gitu. Ya, inti pakai baju begini, nah bajunya inti masukin kamar mandi. Ya, apalagi ulama besar sekelas Habib Umar bin Hafiz, pada jangan, nggak usah belakon-lakon. Nggak, cinta itu bukan begitu caranya. Masuk dalam, ya, kamar mandi kotor, digiles sama bininya. Azagel gimana nih? Ya, udah jelas. Kita jalan ikutin ulama-ulama dulu. Kalau mau bikin gitu ulama-ulama dulu udah bisa. Ya, emang percetakan baru sekarang, dari tahun 50-an udah ada. Nggak ada yang begitu kok. Ya, bukan mereka nggak tahu, ulama itu orang cerdas yang kedepannya aja udah paham. Ya, tapi nggak caranya begitu. Mereka duduk ta'aluk, ngaji, pegang kitab, nulis, begitulah. Ya, tapi luar biasa, nggak ada yang berani ngacak-ngacak. Ya, tapi zaman sekarang begitu hebatnya, seremonialnya doang, seperti busa di lautan, gampang diombang ambing. Ya, yang ketujuh, al-julus, duduk. Ya, di sini duduknya nanti biar kita paham. Ya. Kedelapan, an la yatakallam, tidak berbicara, yatakallam. Bawahnya hala khurujil kharid. Tuh, manakala dalam keadaan sedang lagi keluar, bizikrin au ghairi, baik itu zikir nggak boleh atau ghairi yang selainnya, ngobrol kayak ngomongin apa, nyanyi kayak lagi keluar. Ya. Amma fi ghairi halatil khuruj, adapun ketika tidak lagi dalam keadaan keluar, ya lagi nggak ada keluar, tapi cuma ada di kamar mandi, bukan lagi nongkrong, ya bukan lagi buang airnya, tidak lagi di kamar mandi, fala yukrahul kalam, tidak dimakruhkan untuk berbicara, kecuali illa bizikrin au nahwi, yang tidak boleh zikir atau semacam zikir itu nggak boleh. Walaupun nggak ngapa-ngapain, cuma di kamar mandi, di dalam tetap aja nggak boleh dia la ilaha illallah atau subhanallah atau selawatan, nggak boleh. Sekalipun nggak buang air, ya tadi aja nyebut namanya, tulisannya aja nggak boleh dibawa, apalagi nyebut. Ya mau nulis kayak ada tulisan mau nyebut di dalam kamar mandi nggak boleh. Tapi kalau ngomong boleh ngomong biasa. Bilang sama bini itu ayam jangan itu ya. Tinggal atu itu. Jangan dibagi tetangga dong, tinggal atu itu. Ngomong apa-apa ya. Tapi kalau lagi buang air jangan, biar khusyuk. Ya, biar khusyuk gitu. Ya, jangan ambil ngobrol gitu. Sampai nyanyi jangan. Ya, gitu. Paham ya? Nah, kemudian ke-9, an la yanzura ila sama,
tidak memandang ke atas langit gitu, sambil buang air ngeliatin langit kayak gitu. Kalau jangan, makanya ditutup ya. Ini kalau di kampung kan suka masih terbuka ya, jangan tuh ya. Sebab kelihatan ke langit malu. Itu yang dibilang ditutup di kamar mandi begitu. Nah, nanti kalau di luar tuh yang nembus begitu tuh nggak boleh buka aurat ya gitu. Ya, kalau ulama masya Allah nih, sekalipun dalam ketutup di kamar mandi masih tutup aurat. Ya, nggak pernah mereka lihat kelaminnya sendiri aja, enggak. Emang bukan kelas kita. Minimal yaitu tempatnya tertutup, karena tertutup itu udah dianggap selimut dah. Ya, gitu. Ya. Paham ya? Jangan sampai kamar mandinya ngablak terbuka. Paham nggak tuh ya? Kisi-kisinya kelihatan sampai ke langit dan sebagainya. Nanti nggak sadar di atas ada makhluk Allah. Au ila farjihi, ya, atau melihat ke parjinya, lagi buang air dilihatin parjinya. Au ila ma yakhruju minhu, juga jangan memandang kepada apa yang keluar, dilihatin kecuali ada darurah, ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah nggak usah dilihatin, lihatin aja. Ya, keren banget kayak warna emas. Kecuali darurah, emang bisa dilihatin ya, kayak ente nelan emas. Ngeluarin gitu, ada ketelan. Nah, itu ya lain, itu kan darurat. Ini enggak ada. Jadi jangan mandang ke langit, jangan mandang ke farji, ya, ke kelamin atau sesuatu yang keluar. Nah, walakin akan tetapi yang duru amamah, memandang ke depan aja, udah ada tembok tuh, ngadep tembok deh. Yang ke-10, al-i'timad ala rijlihil yusra, yaitu iktimad tuh, bersandar ya, menjadikan patokan ala rijlil yusra, pada kaki yang kiri ya. Wa takunul yumna mansubah, dan jadikan yang kanan itu tegak. Itu tuh ya. Apa namanya, yang kiri jadikan sandaran. Kemudian yang kanan tegak tuh. Yang kanan tegak kan? Tuh, yang kanan tegak ya, begitu. Ya, makanya jangan lama-lama. Ya, kalau di toilet yang keren pakai ada pegangan itu. Ya, cuma dia duduk modelnya, mungkin buat pegangan yang udah nenek-nenek atau apa gitu. Sebenarnya mungkin bikin ya, gitu. Nah, itu satu, kalau nongkrong tahu sendiri kan, posisi dubur itu lebih terbuka. Kalau buang airnya sering keras dan sebagainya bisa mengalami pendarahan, dan itu awal gejala dari bawasir ya, apa namanya, ambeien ya. Nah, kemudian mana dia itu ya, jadi kalau belum mulus banget jangan ya. Gimana supaya gampang mulus? Jalan-jalan. Kalau kita habis makan pagi, kita duduk aja, apalagi tiduran, habis begadang makan tidur, nggak bakal buang air pagi. Buang air nanti bisa sore, keras deh, susah ya. Anda bisa ngomong karena itu adalah pengalaman. Makanya ya, Anda punya guru ya, silakan ente mau tidur pagi karena begadang mungkin capek, usahakan udah buang air dulu sampai sarapan udah buang air baru tidur. Jangan dibiasakan ya, sarapan belum, buang air belum, karena harus ada yang dikeluarin. Bagaimana kalau nggak dikeluarin, mampet, ibaratnya kamar mandi mampet, kotor nggak jadinya? Kotor, jadi kotor, banyak racun di tubuh kita. Itu Islam ngajarin sampai begitu ya. Nah, jadi biasakan buang air ya di waktu pagi, usahakan. Sebab kalau udah kelamaan, sehari, 2 hari, 3 hari nggak buang air, nah biasanya orang sakit tuh jarang buang air. Kenapa? Karena kedokteran bilang dia nggak bergerak, tiduran aja, makanya susah untuk buang air. Nah, untuk gampang buang air karena pinggulnya bergerak. Subhanallah. Makanya kita dulu kalau sekolah belum buang air nih, udah jalan, pas tengah-tengah jalan mules. Waduh, lari pulang. Kan udah bergerak. Paling kagak jalan. Subhanallah, orang-orang dulu sembahyang subuh kan memang bergerak jauh, 200, 300, 400 meter. Ya, gitu. Kalau pagi belum buang air gitu, ya jalan-jalan atau kena kopi. Ya, kena kopi sama kue apa namanya? Bukan yang manis, ya. Itu yang manis-manis itu, mules deh tuh. Kena ketan. Bagus, nggak apa-apa. Ya, kalau pagi kena buah perut gua mules, itu bagus, makanya dikenain
buah pagi, jeruk dan sebagainya nggak apa-apa. Asam itu nggak berpengaruh di perut karena asam buah itu masuk ke perut bukan menjadi asam tapi menjadi basa. Ya, ada asam, ada basa, bukan basah-basah ini bukan. Nanti belajar namanya ada asam, ada basa. Baik. Kemudian an la yabsuk, tidak meludah. Ya. 11 tidak meludah. Ya sudah diterangkan tuh ya akibat meludah. Yang ke-12 an la yab'as biyadih, tidak main-mainin tangan. Lagi-lagi buang air jangan main-mainin tangan, keltak-keltek atau apa ya. Ini di kitab Mazagwala Iblis kalau ngeltak-ngelteknya tuh. Bunyi kan? Ya, Ani juga masih begitu suka, tapi usahakan apalagi ketika sholat atau zikir. Itu apa? Permainan setan. Ya, makanya ketika lagi zikir atau apa jangan bunyi-bunyikan antar kapan Anda bahas ada di mazhab zikir. Ya. Kalau dalam kesehatan jarinya gini-gini ini pada gede. Gitu. Kalau makanya nggak biasa ngetik-ngetikkan tangannya lentik. Kita pada gede-gede tuh. Kenapa? Sering ketek-ketek itu kan tulang, dipindahin lagi, geser lagi, pindahin. Makanya pada lebar-lebar. Ya, gitu. Bukan itu sebenarnya, itu karena kebiasaan, akhirnya jadi kebiasaan lah. Ya, itu. Minimal jangan mainin tangan. Baik mainin tangan di ketak-ketik, di apaan aja mainin tangan biasa. Namanya ini kayak orang belajar gitu, pulpen dimainin, jangan, nggak boleh. Liatin apa yang ada ditulis, bukan dimain-mainin ya, sambil mainin apa aja. Tangannya nggak bisa diem kalau dibilang ya, udah gede kayak bocah tangan nggak bisa diem. Tangannya mainin apaan aja. Nah jadi benar-benar tenang. Kemudian 13 an la yarfa saubahu hatta yadnuwa minal ardi syai'an wa syai'an. Wah ini kelas Masya Allah nih. Ini yang diajarin kita buang air tuh jangan sampai telanjang begitu, tidak mengangkat pakaiannya, saubahu ya, sarungnya atau pakaiannya, hatta yadnuwa, sehingga mendekati minal ard, sampai bumi, syai'an fa syai'an, pelan-pelan. Tuh, jadi dia nggak ngangkat tuh. Jadi pas ketika mau nongkrong nggak langsung brok begitu tuh. Kayak Jojun brok aja muka. Kebetulan jualan jam, dia masih pakai kacamata jam. Paham nggak kacamata jam tuh nggak? Ya kan dia buat sesuatu yang kecil tuh jadi gede. Jarum jam aja bisa segini. Jarum jam tuh jarum jam tangan yang kecil tuh giniannya bisa gede tuh jarumnya. Dilupa buka gitu. Kalau ada buka aja teriak di dalam, ada buaya, ada buaya. Ada buaya, ya sadar. Ya, kamar mandi ada buaya, diketok pintu ketakutan. Padahal barang dia. Ada yang lupa dibuka, itu dia akibat buka. Makanya dibukanya Pak, ditariknya dikit-dikit sampai sehingga ya tertutup tuh, jadi benar-benar nggak kelihatan tuh. Ya, sampai begitu diajarin. Kemudian an yusbila saubahu inda farogi syai'an fa syai'an qabla intisabihi. Kemudian tidak juga menjulurkan yang ke-14-nya, tidak menjulurkan pakaiannya ketika selesai langsung, enggak, tapi pelan-pelan. Tuh, tapi udah cebok gitu, ya. Nah, kalau memang ada pakaian khusus untuk buang air ya silakan ya, gitu. Ambil begitu tuh. Nah, ini kita lakukan bisa kalau memang kita dalam keadaan ada di luar. Ya, lagi di jalan mulus gitu. Nah, di jalan tol atau apa udah kagak di tempat, udah nggak kebeledah. Waduh, nggak bisa. Lihat ada bacaannya. Rest area masih 20 kilo. Waduh, setengah jam lagi nih. 20 kilo per jam kan. Ya, iya, berarti berapa menit itu masih lama gitu, nggak bisa cepet itu. Waduh, lama banget, macet lagi. Macet lah gua dulu, keringat dingin, dia nggak mau dah, minggir lah. Nah, mau nggak mau minggir, untung ada kebun-kebun dikit. Nah itu ya, jangan main pakai sarung lagi, main buka aja. Nah, mobil banyak, pelan-pelan agak nongkrong aja, kita lihat pemandangan lagi kencing, ya gitu. Itu tuh diajarin begitu, saking apanya supaya tertibnya gitu, subhanallah. Ya. Nah, kemudian yang ke-15 an yastabri, yaitu beristibro. Ya, istibro insyaallah nih panjang nih. Ya, insyaallah minggu yang akan datang istibro. Ya, caranya gimana istibro? Buat perempuan bagaimana? Ada tuh
ya dahemnya, kemudian kalau laki diurut, kalau perempuan di atas vaginanya itu tuh ya ditekan, ya ditekan dikit aja, jangan ditekan kayak orang mau beranak, bukan ya, cuma ditekan gitu aja tuh, dipegang ya, nanti insyaallah acaranya ya. Kemudian nater gitu-gituin tuh ya. Dicepretin setelah diurut, ada cara-caranya. Dan nanti termasuk baca doa setelah keluar dari kamar mandi ya gitu. Setelah buang air juga ada, cukup di dalam hati aja. Wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma. Nah, ini inti nggak bakal dapetin nih catatan-catatan apa ilmu-ilmu yang kita dapat, ilmu fikih, kecuali duduk dimanapun tempatnya, bukan di sini aja, dimanapun tempatnya yang membahas masalah fikih, apalagi ini di awal-awal. Kalau acara-acara biasa-biasa aja sih belum tentu ya diajarkan. Di dalam maulid kayak apa, cakep maulid ya, cuma cerita maulid, sunnah Nabi kita jalankan saudara-saudara, sunnah Nabi kita amalkan, jangan tidak gitu, selesai pada nyampah ya. Padahal Nabi katakan an-nadzafatu ya, kebersihan daripada iman. Jadi bagi kita semua, kalau acara maulid atau acara apapun, jaga ketertiban, jaga kebersihan. Kalau inti benar cinta sama Nabi, jangan teriak-teriak cinta Nabi, tapi dia sendiri di tempat itu berbuat makanan. Wah, elah Nabi aja makan jarang. Ya, nampan orang diambil, lagi dikirim ambil, itu bukan hak dia. Anu liatin gitu-gitu tuh, hal-hal yang kecil jangan biasakan acara-acara ya, macet di jalan tol, nyampah dan sebagainya. Jangan. Islam nggak ngajarin begitu ya. Lihat dalam segala jenis hal yang baik diajarkan Rasul tentu bermanfaat, diantaranya nggak jadi kotor, kedua nggak jadi apa, buang sampah sembarangan, nggak jadi banjir ya, nggak motong pohon sembarangan, nggak jadi erosi, nggak jadi longsor dan sebagainya. Ya, orang kalau ikutin cara-cara apa yang diajarkan Rasul, kemudian punya sifat-sifat yang terkenal dengan siddiq, ya, nggak tukang berbohong lagi, amanah, dia menjaga amanahnya, nggak nipu, kemudian tablik, dia menyampaikan ilmunya, bukan dalam Indonesia, dalam bahasa Arab, bukan dalam agama aja, tentunya di dalam kebangsaan. Cari pemimpin yang begitu, ya, fatonah, cerdik, cerdas, nggak bodoh. Ya, selama enggak udah hancur. Jadi aplikasinya bukan hanya agama aja, tapi juga untuk diri kita di dunia, dalam bernegara, berbangsa. Sudah jelas, kembali aja udah, asalnya muaranya ilmunya dari Rasulullah SAW yang diwariskan sampai kepada ulama. Al ulama warasatul anbiya, sudah jelas. Kok bisa jadi sejahtera? Iya, karena semua ini ilmunya berasal dari Allah yang menciptakan dunia. Jadi buku petunjuknya, pedoman kita, keselamatan kita, buku catatan ininya ya dari Allah. Kayak kita bikin barang, kita tahu ini yang menjadi buat bagus dan namanya buku petunjuk. Mobil ada buku petunjuknya, buku panduannya. Motor, kulkas, TV, gunanya apa? Untuk petunjuk biar jadi barang itu awet. Nah, manusia di alam dunia ini untuk selamat, bukan dia di dunia aja yang cuma sementara, tapi di akhirat ada buku petunjuknya. Kitab petunjuk hudan, apa? Al-Quran. Yang bawa Al-Quran Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada anaknya, turunannya, kepada sahabatnya, yang terus mengalir sampai ke ulama-ulama kita. Alhamdulillah, selamat insyaallah dunia akhirat. Udah aja berpegang begitu ya, amalkan yang kita bisa mampu, yang mudah sama kita amalkan. Jangan tunggu besok yang susah, gue mau tahajud enggak tahajud ya, amalkan yang tadi aja. Pakai kaki kanan, pakai kaki kiri apa duluan, yang kaki kanan apa, pakai selalu ini misalnya pakaian apa, yang mudah aja, yang setiap hari kita amalkan ya, begitu ya. Yang mengejar tahajud yang cuma tiap malam, tapi minum yang sehari bisa 7 kali 10 kali, tapi pakai tangan kiri. Yang masuk kamar mandi kita bisa 5-6 kali pakai kaki kanan ya, menyalahi Rasul. Padahal tahajud cuma semalam doang ya. Itu juga kalau yang istiqomah ya, tapi ketutup dengan kekotoran kita, tidak menjalankan keseharian yang disunahkan Nabi. Itu dulu inti jalankan ya. Artinya apa? Yang mudah sehari-hari. Kalau punya sifat mata mau tidur
Masih sempat bisa pakai sifat mata, pakai sifat mata. Karena itu diajarkan sunnah Nabi. Apa aja pokoknya mudah, ribuan bahkan mungkin jutaan kali ya yang disunahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keseharian kita. Mudah-mudahan kita amalkan ya, cari yang terdekat ya, walaupun 1-2 kita jalankan istiqomah ya, seperti makan selalu pakai tangan kanan, nggak diri, kemudian ke kamar mandi selalu pakai kaki kiri. Kalau lupa pakai kaki kanan keluar lagi ya, kita udah masuk ke kaki kanan, udah kita keluar lagi pakai kaki kanan juga kan keluar ya, ulang cia gitu, biasa bisa lupa ulang, bener lagi ya, pakai kaki kiri gitu. Jadi mau makan ingat kamu, mau kamar mandi ingat kamu, kan gitu filmnya, lagunya ada tuh tahun 80-an tuh, mau makan ingat kamu ya, saking cintanya ingat terus. Begitulah kata Habibuna Muhammad. Jadi nggak usah pakai ingat wajahnya, mau mimpi nanti ketipu gitu-gituan ya. Ingat, jalanin apa yang itu. Nanti kalau udah waktunya mau Rasulullah temukan, itu haknya Allah Ta'ala, haknya Rasulullah, bukan kita belum mampu. Sebab kalau kita dikasih lihat kadang-kadang tersombong, lu belum mimpi Nabi gue. Hati bisa ngomong begitu. Na'udzubillah. Nah, jadi kita mungkin ya belum saat nih. Kemudian apalagi kedua ya, kita masih banyak dosa. Udah, yang penting itu aja. Yang penting nanti pada saatnya ya, tentunya di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah